Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Subuh ini kita masih membicarakan tentang ayat-ayat semesta, dan pada kali ini kita mentadabburi bumi. Bumi kita ini, Bapak dan saudara jamaah subuh rahimakumullah, itu salah satu planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Di mana ada satu matahari, kemudian dikelilingi oleh 9 planet. Dari yang terdekat dengan matahari itu Merkurius, Venus, kemudian bumi, lalu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang paling luar Pluto. Kita tidak bisa bayangkan kalau bumi kita ini berganti posisi dengan Merkurius, akan tidak ada kehidupan. Otak kita akan meleleh ya. Jangankan berganti posisi dengan Merkurius, di orbit bumi saja itu kalau bergeser beberapa sentimeter saja masuk ke lebih dalam, maka ya otak kita pun akan meleleh. Sebaliknya kalau bergeser keluar beberapa sentimeter, maka otak kita akan membeku. Kemudian bumi ini diperkirakan umurnya sudah 4,5 miliar tahun. Kemudian jarak bumi matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Jadi kalau jarak Berau Samarinda sekitar 500 km, kira-kira berapa kali itu kita bolak-balik Berau Samarinda baru kita bisa sampai ke matahari. Kemudian massanya, beratnya itu diperkirakan 5,97210 kali 10 pangkat 24 kilogram. Itu sendiri. Bumi itu berputar pada porosnya, disebut rotasi, dan juga berputar mengelilingi matahari. Nah, kecepatan rotasinya berputar pada porosnya itu sekitar 1669 km per jam. Sedangkan kecepatan mengelilingi matahari itu sekitar 29,7
78 km per detik. Kemudian keliling matahari ini, keliling bumi itu 40.075 km. Ini yang diganti nih Pak Yanto. Oh iya. Katanya punya Ustadz Umar juga tidak bisa mau connect ya. Berarti ini merasa. Jadi saya ulangi, saya review sedikit. Ini dia urut-urutannya. Jadi bumi ini di orbit ketiga dari matahari. Ini dulu ada jembatan keledainya nih ya, waktu kita masih sekolah itu bagaimana menghafal itu urut-urutan planetnya. Ini ya. Bumi ini berdasarkan foto dari Badan Antariksa Amerika. Waktu rotasinya 24 jam, sedangkan waktu evolusinya itu mengelilingi matahari 365 seperempat hari. Inilah satu kali evolusi itu 1 tahun, sedangkan satu kali berotasi itu 1 hari. Nah, kemudian luas permukaannya itu sekitar 510 juta kilometer. Ini terdiri dari ada lempengan es di kutub utara dan selatan sekitar 15 juta kilometer persegi. Berupa daratan itu 135 juta kilometer persegi, dan yang berupa perairan, laut, sungai, danau ya, itu sekitar 360 juta kilometer persegi. Nah, ada yang menarik di sini. Kata daratan dalam Al-Quran itu disebut dengan al-bar, sedangkan lautan disebut dengan al-bahr, bahri ya. Jadi kalau ada namanya Samsul Bahri, itu Samsul itu matahari, Bahri itu laut. Nah, matahari laut. Jadi dua benda bumi sekaligus ya. Nah, dalam Al-Quran kata al-bar itu disebutkan 12 kali. Sedangkan kata al-bahr, lautan, itu disebutkan 32 kali. Rasionya 12:32 sama dengan 0,375. Kenyataan di bumi ya, kalau ini tadi lempengan emas, lempengan es itu kita tidak masukkan ya. Mau dimasukkan ke daratan susah juga, mau dimasukkan ke perairan keras. Nah,
Jadi kita keluarkan. Nah, luas daratannya bumi ini sekitar 100, tadi sudah disebutkan 135 juta kilometer. Luas lautannya, luas perairannya itu 360, luas lautannya 360 juta. Kalau dirasiokan sama dengan rasio kata al-barri dan al-bahri dalam Al-Quran, yaitu 0,375. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semua sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan kami menghitung segala sesuatu itu dengan sangat teliti, satu persatu, termasuk butir beras, butir nasi yang menjadi jatah kita. Sudah dihitung, Pak. Jadi kalau sudah butir terakhir nasi yang kita makan, itu sudah sampai ajal. Termasuk denyut jantung, berapa jumlah denyut jantung yang ada selama kita hidup, itu sudah dihitung. Jadi kalau sudah denyut jantung terakhir, sudah dihitung semua. Ada orang yang mau mengambil jatahnya lebih banyak duluan, lebih banyak makan nasi duluan kan, biar cepat habis tuh jatah nasinya. Artinya umurnya lebih pendek. Ini bentuk bumi kalau bumi ini bulat. Karena ada juga pendapat sekarang ini ya, bentuk bumi ini datar, flat earth, bumi datar. Paham bumi datar ini itu pernah dulu ya, di berabad-abad yang lalu dipahami oleh manusia bahwa bumi ini datar. Nanti kalau kita jalan terus, ujungnya itu akan jatuh ke bawah kita. Lalu muncul para ilmuwan mengatakan bumi ini bulat. Tapi karena bertentangan dengan doktrin gereja, maka para ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya bahwa bumi ini bulat itu dihukum. Sampai kemudian muncul ilmu pengetahuan sekarang ini, benar bumi itu bulat. Tapi di kalangan umat Islam muncul lagi nih, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut mereka, nah, bumi datar jadi seperti cakram, seperti piring. Jadi menurut teori bumi datar ini itu bumi kita ini ditutupi oleh kubah langit ya.
Kemudian mereka tidak percaya ada satelit buatan. Ada itu. Saya kurang tahu kenapa mereka bisa pakai HP. Padahal tidak percaya ada satelit buatan. Padahal HP kita ini terkonek dengan adanya satelit buatan yang diluncurkan. Salah satunya adalah kita punya satelit Palapa ya. Dengan adanya satelit ini maka komunikasi antar tempat tanpa kabel bisa tersambung. Nah, mereka melihat bahwa kalau memang bumi itu bulat, maka kalau kita berdiri di dermaga Tanjung Batu, maka horizon laut itu mestinya melengkung. Tapi ini kan datar. Kemudian jembatan terpanjang juga itu juga datar, rata, tidak melengkung. Dan foto-foto planet seperti ini tadi, ini adalah foto dari komputer, computer generated imagery, bisa dibuat. Nah, jadi bukan foto asli ya, bukan. Nah, tokohnya ini yang mengemukakan ini adalah yang mempopulerkan ini Samuel Robotham. Kalau nggak salah tahun 1800-an ya. Nah, kemudian bulan dan matahari itu yang di atas kita ini itu bentuknya berbentuk bola bulat dan besarnya hampir sama, sekitar 51 km diameternya. Jadi lebih jauh. Jadi matahari itu kita bisa kelilingi. Berau Samarinda saja 500 km. Ini cuma 51 km kelilingnya, diameternya ya. Dan jaraknya dari bumi itu sekitar 3.000 mil atau 4.828 km. Jadi kalau kita pergi umroh, kita bisa singgah dulu di matahari. Karena lebih jauh jaraknya Berau Mekah daripada bumi matahari. Cuma kurang dari 5.000 km. Nah, kira-kira begini gambarannya ini. Ini di dengkot bumi datar ini Samuel Robotham itu menyebutkan bahwa jarak kosmos hanya 3.100 mil di atas bumi. Nah, jarak ini lebih pendek dari perjalanan Sydney New York. Sydney ke New York itu 7.000-an mil. Ukuran matahari kecil dan berjarak hanya beberapa ratus kilometer dari bumi. Kemudian, padahal sebenarnya diameter matahari itu adalah 1,3 juta kilometer dan jaraknya sekitar 1.149 juta kilometer. Kemudian ada kubah langit yang sangat kuat yang melindungi bumi. Menurut teori bumi bulat,
yang melindungi bumi ini adalah lapisan atmosfer. Kemudian menurut teori bumi datar, kalau jatuh begini bukan karena gravitasi, tapi karena ada perbedaan massa. Sedangkan menurut teori bumi bulat itu karena gravitasi. Kemudian mereka menganggap bahwa bumi berbentuk datar dan dibatasi oleh dinding-dinding es di Antartika. Jadi di kutub-kutub itu ada dinding es yang sangat tebal dan tinggi. Sedangkan menurut bumi bulat, kutub utara dan selatan itu adalah juga darat, tapi juga sebagai benua ya. Nah, lalu pasang surut air laut karena aktivitas magnet bumi di dasar laut. Sedangkan menurut bumi bulat itu karena gravitasi bulan dan matahari. Nah, kemudian tidak ada planet lain dalam tata surya, semua adalah bintang dengan kekuatan cahaya. Sedangkan menurut bumi bulat ada planet lain. Yang tadi kita sudah sebutkan itu ada 7 ya, 7 dengan bumi. Dan mereka menganggap bahwa bumi ini adalah pusat dari semesta. Jadi matahari itu yang mengelilingi bumi. Sedangkan teori bumi bulat menganggap bahwa matahari lah sebagai pusat semesta ya. Dalam surah 77 ya, Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami jadikan bumi itu untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Kata kifatan ini, kifatan kafata yakfu yakfutu kaftan, itu artinya menarik, mengumpulkan, menghimpun. Jadi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu ditarik oleh bumi. Itu kayak gravitasi. Kita tidak bisa bayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi. Kalau termasuk angin. Angin ini dia tetap mengikuti gravitasi bumi. Seandainya tidak ada gravitasi, maka angin ini diam. Sementara bumi berputar. Bumi bergerak. Kalau bumi berputar, bumi bergerak sementara anginnya diam, apa yang terjadi? Akan terjadi badai tornado ya, dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Karena bumi tadi
berputar hampir 1.700 km per jam. Maka akan hancur semua ini. Ya. Masjid Ittihad ini tidak bisa berdiri, ya. Hancur. Demikian pula dengan lautan, air laut. Ya. Kalau tidak ada gravitasi, ya, terjadi gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Ya. Nah, jadi dengan adanya gravitasi inilah maka ada kehidupan di bumi. Ya. Dan gravitasi ini itu berbeda kalau kita ada di bulan atau di bumi, ya. Makin besar masanya maka gravitasi makin besar. Nah, seperti di gambar ini, ya. Kalau dia di bumi beratnya 50 kilo, tapi kalau di Mars beratnya hanya 18,9 kg. Kenapa? Karena massa bumi lebih berat daripada massa planet Mars. Jadi kalau kita berada di planet yang lebih besar, di Jupiter misalnya, itu lebih berat lagi kita. Ya. Dalam surah An-Naml ayat 61, ya. Siapakah yang telah menciptakan bumi sebagai tempat berdiam? Jadi bumi ini tempat berdiam. Nah, isyarat lain dalam Al-Quran bahwa bumi ini bulat itu dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Kalau diterjemahkan, serulah manusia kepada untuk mengerjakan ibadah haji, mereka akan datang jalan kaki dari segala negeri yang jauh. Padahal jauh, bahasa Arabnya itu ba'id. Nah, kalau amik, itu mengisyaratkan bahwa bumi ini bulat. Kenapa? Garis-garis permukaan bumi ini kan melengkungnya, tidak lurus. Sedangkan garis lengkung itu memerlukan tiga dimensi, jadi ada permukaan dan ada kedalaman. Kedalaman itulah namanya amik. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 5, khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahari 'alal lail. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Yukawwiru berasal dari kata kawara, ini tumpan tindih, menggulung seperti orang pakai surban. Jadi melilitkan sesuatu di
bentuk yang bulat. Seperti ini kira-kira ya. Kawara. Juga dalam surah Luqman, alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Ini tidak mungkin terjadi kalau bumi itu tidak bulat. Karena pengertian tadi ini itu siang dan malam itu beralih secara perlahan-lahan dan bertahap. Sedangkan kalau bumi datar itu tidak mungkin terjadi pergantian itu secara perlahan. Kemudian An-Nazi'at ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kata dahaha ini bisa berarti membentang, menghamparkan, dan bisa berarti telur burung unta. Nah, bentuk bumi seperti ini tidak bulat seperti bola, tapi agak pipih sedikit ya. Diameternya ini itu 12,7, sedangkan diameter utara selatan ini 12,714 ya, jadi lebih panjang yang ekuator. Nah, tapi ada ini, saya baru lihat juga videonya tadi malam. Orang yang percaya bumi bulat dan mengingkari bahwa bumi itu datar, itu kufur. Bahaya ini. Saya percaya bumi bulat. Wah, saya kafir nih. Menjadi kafir. Siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia menjadi kafir. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala sampai menulis buku tentang hal itu. Ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Padahal bumi bulat atau datar itu bukan ranah iman. Ya. Mau percaya bumi ini bulat, mau percaya bumi ini datar, itu tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu bukan ranah iman, itu ranahnya ilmu pengetahuan. Karena dalam Al-Quran tidak ada secara eksplisit mengatakan bahwa bumi itu bulat ataupun bumi itu datar. Tidak ada. Coba dikatakan bumi ini dihamparkan. Apakah kalau dihamparkan berarti bumi itu datar? Menurut ilmu pengetahuan, ya, bumi ini di dalamnya itu sangat panas. Maka ada kerak bumi yang lapisannya hanya beberapa puluh kilometer. Itulah yang dihamparkan agar manusia bisa hidup di bumi. Kalau tidak ada itu panas betul ini, Pak. Lebih panas daripada kalau kita berada di dekat tambang batu bara itu. Wah, tidak seberapa itu panasnya. Dan salah satu bukti nyata bahwa bumi itu bulat kalau ada gerhana bulan, Pak. Gerhana bulan itu kan terjadi karena bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, bumi tertutup oleh bayangan bulan, cahaya bulan tertutup oleh bayangan
matahari. Coba perhatikan itu. Bagaimana bentuknya itu bayangan bumi yang ada di bulan itu? Lurus atau melengkung? Melengkung. Apapun itu teman-teman, maka jadikan setiap ikhtiar kita. Isyarat Quran menunjukkan bahwa bumi itu kalau bicara bentuk mendekati kepada bentuk seperti bola. Jadi bulat apa datar? Ustaz tadi hidayah. Jadi saya ingin katakan kalau disebutkan khalaqa itu bentuk wujud. Kalau disebutkan ja'ala itu fungsi yang melekat pada wujud yang telah nyata itu, telah ada itu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang masuk kembali ke An-Naba ayat 6. Di situ menggunakan khalaqa atau ja'ala. Balik lagi, baca sama-sama. Alam naj'alil arda naj'ala. Ini kan karena ada lam jadi sukun. Naj'al karena nyambung jadi kasrah. Naj'alil. Alam naj'alil arda. Ada naj'alil arda. Naj'al asalnya dari kata ja'ala. Jadi ayat ini bukan ingin berbicara tentang bentuk bumi, tapi ingin berbicara tentang fungsionalisasi bumi yang sudah terbentuk itu. Bagaimana bumi bisa digunakan? Bagaimana semua yang ada di bumi itu bisa dijalani untuk beraktivitas. Itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau ingin tahu bentuk bumi, keluar dari bumi. Cek. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada isyarat tentang pembentukan bumi dalam Al-Quran? Ada. Cuman ayatnya bukan di sini. Nanti kalau sudah masuk suratnya kita bahas. Ada referensinya? Bisa. Quran surah ke-21 sejak bahkan menyatu dengan semuanya. Yang kelak ditemukan teori Big Bang itu kan. Ledakan besar, Big Bang. Quran surah ke-21 ayat 30. Jadi Satu. ja'ala dengan khalaqa itu berbeda ya, menurut Ustaz tadi hidayah. Kalau khalaqa itu merujuk kepada bentuk, sedangkan ja'ala lebih merujuk kepada fungsi. Alam naj'alil arda. Satu bentuk. Kemudian Apa terjadi tadi dalam surah ledakan An-Naba? besar. Dipisahkan semua itu berpisah. Lalu Mihada, meneliti, menganalisis. Apa yang kita bisa tarik dari kajian kita pada subuh hari ini, bahwa menurut Al-Quran, isyarat Al-Quran itu mengatakan bahwa bumi ini bulat. Yang kedua, ini bukan ranahnya iman. Mau percaya bumi ini bulat atau tidak, tetap Islam. Mau percaya bumi ini datar atau tidak, tetap Islam ya. Tidak keluar seseorang dari Islam ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah ya kemajumain. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.